semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Jadwal pertandingan Liga Inggris 2021-2022 Manchester City terungkap. Manchester City akan memulai mempertahankan mahkota Liga Premier mereka dengan bertandang ke Tottenham Hotspur. The Sky Blues akan bertandang ke Stadion Tottenham Hotspur pada akhir pekan tanggal 14 Agustus, di mana mereka akan memulai kampanye Liga Premier terbaru mereka. Selain menjadi ujian yang sulit, Manchester City tidak pernah mencetak gol, apalagi menang di Stadion baru Spurs dengan The Sky Blues menderita 3 kekalahan berturut-turut. Pertanyaan juga akan diajukan ke tim mana Harry Kane akan bermain pada hari pembukaan, dengan striker Inggris itu terus dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester. Pertandingan kandang pertama Manchester City musim ini akan melawan Norwich yang baru dipromosikan, sementara mereka akan menyambut Arsenal asuhan Mikel Arteta di Etihad seminggu kemudian di pertandingan minggu ketiga. Chelsea diperkirakan berpotensi mengancam mahkota Manchester City, dengan Pep Guardiola diperkirakan akan menghadapi Thomas Tuchel pada 25 September di Stamford Bridge dan pertandingan kandang pada 15 Januari. Derby Manchester pertama musim ini akan menjadi akhir pekan pertama di bulan November, dengan The Blues bertandang ke Old Trafford pada 6 November. Sedangkan 5 Maret adalah saat Etihad akan menjadi tuan rumah Derby Manchester ke-186. Periode sepak bola yang meriah di bulan Desember akan menyaksikan Liga Champions memainkan 6 pertandingan Liga, dengan City menjamu Leicester City pada Boxing Day. The Sky Blues juga akan memiliki pertandingan kandang melawan Wolves dan Leeds selama bulan terakhir tahun ini, sementara City akan memulai tahun baru dengan perjalanan tandang ke Emirates pada hari tahun baru. Satu hal yang perlu diperhatikan dari daftar pertandingan adalah awal yang sulit dari City saat tandang, dengan 6 pertandingan tandang pertama. Tiga pemain Manchester City yang bakal jadi sorotan di Euro 2020. Manchester City berhasil menjuarai Liga Inggris musim 2020-2021. Berkat pencapaiannya, beberapa pemain The Citizens berhasil dipanggil tim nasional untuk berlaga di Euro 2020. Lantas, siapa saja pemain Manchester City yang harus diwaspadai di Euro 2020? Diwartakan Sportskida, berikut 3 pemain City yang patut diwaspadai di Euro 2020. Ruben Dias, Portugal. Ruben Dias berhasil dipanggil skuad Portugal bersama dengan rekan timnya di City, Bernardo Silva dan Joao Cancelo. Ia berhasil membuat debutnya di Euro 2020 saat Portugal melawan Hungaria. Bek berusia 24 tahun itu mampu menjadi pilihan utama skuad Fernando Santos. Dias berduet dengan Pepe ketika melawan Hungaria. Phil Foden dari Inggris. Phil Foden menjadi salah satu wonderkid yang dimiliki Manchester City dan juga timnas Inggris. Meski masih berusia 21 tahun, namun ia mampu menjadi pilihan Southgate di lini depan Inggris ketika melawan Kroasia di laga pembuka. Ia berhasil terpilih menjadi pemain muda PFA pada musim 2020-2021. Aymeric Laporte, Spanyol. Aymeric Laporte memutuskan untuk pindah kewarganegaraan dari Perancis menjadi Spanyol jelang Euro 2020. Akibat gagalnya Sergio Ramos tampil di Euro 2020, ia dipanggil Luis Enrique untuk mengisi kekosongan di posisi bek tengah. Di laga pembuka, Laporte masuk sebagai starting ketika Spanyol melawan Swedia. Raheem Sterling memuji rekan timnya di Manchester City, Phil Foden, ketika ditanya tentang seperti apa dia sehari-hari. Berbaris bersama sepanjang musim untuk klub, pasangan ini berada di tim yang sama untuk negara mereka pada Minggu sore ketika Inggris menghadapi Kroasia dalam pertandingan pembuka grup kejuaraan Eropa 2020. Itu adalah permainan dengan sedikit peluang, tetapi Phil Foden nyaris mencetak gol 5 menit menghubungkan dengan Raheem Sterling sebelum memotong dan memutur tiang. Namun yang terakhir membuka skor di babak kedua, mencetak gol pertamanya di turnamen internasional. Berbicara kepada saluran sosial resmi Inggris, Raheem Sterling ditanya bagaimana rasanya menghabiskan begitu banyak waktu dengan sensasi remaja. Dia top, seseorang yang mencintai sepak bola mungkin terlalu berlebihan. Jika itu karena dia akan berada di luar sampai jam 10 malam. Itu hanya dia, dan itu bagus untuk dilihat. Ada banyak lagi yang akan datang darinya.
dia memiliki kepribadian itu. Pemain berusia 21 tahun itu sudah memiliki lemari piala yang didekorasi seperti itu. Baru-baru ini ia meraih PFA Young Footballer of the Season setelah kampanye yang luar biasa bersama dengan Manchester City memenangkan Liga Premier dan juga Piala Carabao. Setelah kedua pemain menunjukkan penampilan positif dalam pertandingan pembukaan mereka, pasangan ini diharapkan untuk melangkah keluar bersama lagi pada hari Jumat ketika Inggris menghadapi Skotlandia di grup D. Raksasa Serie A terbuka untuk mengontrak bek Manchester City. AS Roma menunjukkan minat awal untuk mengontrak bek Manchester City Nathan Ake dengan status pinjaman awal selama jendela transfer musim panas saat ini. Nathan Ake memanfaatkan peluang untuk bermainnya di musim pertamanya bersama dengan Manchester City yang membuatnya tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi selama kampanye. Menurut sebuah laporan dari outlet Calcio Mercato yang berbasis di Italia, Roma bertujuan untuk mengubah lini pertahanannya selama jendela musim panas. Di antara daftar bek yang kini dibidik Direktur Olahraga Roma Thiago Pinto adalah Nathan Ake. Pertama, mantan bek Bournemouth ini dikatakan telah menarik perhatian pejabat klub Portugal yang bercita-cita untuk melakukan apa yang diperlukan untuk membawa pemain internasional Belanda ke Serie A musim panas ini. Pinto berencana untuk membuka negosiasi dengan pejabat Manchester City mengenai kemungkinan penandatanganan Ake untuk kesepakatan pinjaman awal 1 tahun dengan kemungkinan mempertahankan layanan pemain melalui opsi beli di akhir periode pinjaman. Satu laporan baru-baru ini mencatat bahwa Ake lebih memilih untuk tetap dengan City di Liga Premier karena ia dilaporkan suka bermain di bawah manajer Pep Guardiola. Sementara Manchester City mungkin melihat beberapa perubahan dalam unit pertahanannya dalam beberapa bulan mendatang, Ake mungkin menjadi salah satu bek tengah yang akan tetap bertahan di klub. Bek Manchester United mengirim pesan kepada bintang Manchester City. Bek Manchester United Diogo Dalot telah mengirimkan pesan dukungan kepada rekan senegaranya Joao Cancelo yang ia gantikan di skuad Portugal awal pekan ini. Bek kanan Manchester City itu terpaksa meninggalkan camp internasionalnya setelah dinyatakan positif COVID-19. Protokol berarti dia sekarang harus menjalani masa isolasi, tetapi bahkan setelah itu dia tidak dapat kembali ke skuad. Namun Dalot dengan cepat menunjukkan kekecewaannya terhadap rekan senegaranya yang kehilangan kesempatan untuk mewakili negaranya di turnamen besar. Situasinya bukan yang terbaik untuk Joao Cancelo, kata Dalot. Saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya, mendapat dukungan yang fantastis. Dia adalah contoh yang bagus untuk saya, juga untuk semua yang dia lakukan untuk Portugal. Saya berharap yang terbaik untuknya. Kami semua akan bermain untuknya juga. Sejauh yang saya tahu dan saya dengar, ini adalah grup yang sangat bersatu dan saya berharap untuk berintegrasi dengan sangat cepat dan dapat membantu dengan cara yang terbaik. Saya hanya punya waktu kurang dari seminggu untuk beristirahat dan latihan musim yang sudah berlalu, dan itu belum berakhir. Semoga pemain berusia 27 tahun itu pulih sepenuhnya dan cepat sehingga ia dapat menikmati istirahat musim panas yang panjang menjelang musim yang menuntut lainnya bersama dengan Manchester City.